Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak terlebih dahulu. Nama kakak Safitri Kirana dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2318119. Jurusan kakak Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau biasa disingkat dengan PGMI. Fakultas kakak yaitu Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan atau biasa disingkat dengan FTIK. Kakak akademi di IAIN Pekalongan atau Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Terima kasih. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 9 yaitu menjelajah luar angkasa, subtema kedua benda luar angkasa dan rahasianya, pembelajaran 2 khusus untuk kelas 6 semester 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melengkapi informasi yang ada dalam tabel, siswa mampu menemukan perbedaan antara meteorit, asteroid, dan meteor. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan informasi yang lengkap, siswa mampu menjelaskan sistem tata surya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengilustrasikan cerita melalui gambar imajinatif, siswa mampu menjelaskan cerita fiksi. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat, dengan mengambil kesimpulan yang benar, siswa mampu menjelaskan jalan cerita. Dan tujuan pembelajaran yang kelima atau yang terakhir, dengan melengkapi informasi dalam tabel, siswa mampu menjelaskan perbedaan tari kreasi daerah dan tari khas tradisional. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kakak menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, sekarang mari kita belajar. Nah, yang pertama ini kakak sudah menampilkan anggota sistem tata surya. Apa sih sistem tata surya atau tata surya itu? Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terkait gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan merupakan satelit alami planet yang mengitari planet. Ada 8 planet yang mengitari matahari. Planet-planet ini terbagi menjadi 2 kelompok, planet dalam dan planet luar yang dipisahkan oleh sabu asteroid yang mengandung jutaan batuan ruang angkasa. Planet-planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari yaitu planet Merkurius, planet Venus, Bumi, dan Mars yang dikenal sebagai planet-planet dalam. Untuk planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus adalah planet-planet luar. Ukuran raksasa-raksasa ini jauh lebih besar daripada planet-planet dalam dan sebagian besar tersusun atas gas dan cairan serta tidak memiliki permukaan yang padat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang telah kakak perlihatkan.
Biasanya fenomena ini orang-orang mengatakan fenomena apa ya? Yup, benar. Biasanya orang-orang mengatakan fenomena ini adalah fenomena bintang jatuh. Tetapi, apakah benar-benar benda langit tersebut adalah bintang yang jatuh dan mendarat ke bumi? Mari kita cari tahu. Dan fenomena tersebut bukan bintang jatuh, tetapi ia memiliki nama sendiri, yaitu meteor. Nah, meteor ini adalah suatu penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Saat meteorit bertabrakan dengan atmosfer planet, mereka akan menjadi meteor. Kilat berapi yang dilepaskan meteor ketika mereka terbakar di atmosfer bercahaya lebih terang di planet Venus. Jadi, fenomena yang kita lihat seperti bintang jatuh itu sebenarnya bukan benar-benar bintang jatuh, melainkan nama lain dari meteor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perbedaan meteor, asteroid, dan meteorit. Sebelum kita membahas apa itu meteor, asteroid, dan meteorit, kali ini kita akan membahas meteorit. Karena ukuran meteornya yang cukup besar, jadi saat dia jatuh ke bumi, dia tidak terbakar habis di atmosfer, sehingga meteor yang tidak terbakar seutuhnya bisa jatuh ke bumi dengan tenaga yang sangat besar. Nah, meteor yang sampai ke bumi inilah yang dinamakan meteorit. Nah, meteor itu adalah meteorit yang terbakar saat melewati atmosfer bumi. Sebelumnya meteorit ini adalah batuan kecil atau puing-puing yang ada di tata surya. Ada meteorit yang seukuran debu, ada juga yang ukurannya sampai 10 meter. Nah, selanjutnya itu adalah meteor. Kakak telah menampilkan sebuah gambar yang menyerupai bintang jatuh itu yang sebetulnya meteor ini. Nah, meteor ini benda langit yang bergerak cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Ini adalah garis-garis cahaya yang biasanya berlangsung selama beberapa detik. Nah, jika kalian pernah mendengar istilah bintang jatuh, maka itu merupakan sebuah meteor yang bisa dilihat oleh manusia. Meteorit demikian meteor yang mencapai bumi sebelum menguap itu dipanggil. Saat jatuh menuju permukaan bumi, meteor bergesekan dengan atmosfer bumi dan memancarkan cahaya. Karena gesekan tersebut, suhu meteor semakin naik dan terbakar sampai akhirnya menguap. Saat meteor terbakar dan memancarkan cahaya, pada saat itulah manusia bisa melihatnya secara langsung. Nah, selanjutnya itu adalah asteroid. Benda langit ini ukurannya kecil yang mengelilingi matahari. Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi yang terbentuk dari batu angkasa luar. Benda langit ini berkumpul pada lintasan yang bernama sabu asteroid atau main asteroid belt. Lintasan tersebut merupakan jalur yang dilalui planet Mars dan planet Jupiter.
Nah, kalian bisa lihat gambar yang telah kakak perlihatkan, itu merupakan gambar dari asteroid. Bahwa asteroid ini benda berbatu kecil di tata surya yang lebih kecil dari planet-planet. Asteroid beredar pada lintasan yang terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Proses terbentuknya asteroid terjadi secara bersamaan dengan proses terjadinya planet yang sesuai dengan susunannya. Nah, selanjutnya adalah meteorit. Apa sih meteorit itu? Meteorit adalah batu meteor yang berhasil mencapai permukaan planet Bumi. Nah, ini merupakan gambar dari meteorit, bahwa meteorit ini merupakan suatu batu meteor yang berhasil masuk dan mencapai permukaan planet Bumi. Jika batu meteor itu sangat besar dan tidak habis di lapisan udara ionosfer, maka kemudian akan jatuh sampai ke bumi yang disebut dengan meteorit. Di Indonesia, meteorit tersebut bisa ditemukan di Museum Geologi Bandung. Nah, bagaimana? Sudah paham kan perbedaan antara meteor, asteroid, dan meteorit? Agar lebih paham, kakak memberikan tantangan untuk kalian selesaikan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, apa sih meteorit itu? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yang kedua, asteroid itu apa? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan yang terakhir adalah mengenai meteor. Meteor itu apa sih? Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kalian bisa kerjakan latihan tersebut untuk menambah wawasan kalian dan untuk sebagai evaluasi pemahaman kalian mengenai meteor, asteroid, dan meteorit. Nah, selanjutnya, siapa yang senang membaca cerita teks fiksi? Nah, kakak telah menyiapkan cerita teks fiksi dengan judul Bulan dan Bintang yang ditulis oleh Kak Rain. Kalian bisa membaca teks fiksi tersebut dengan menjeda video ini. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks fiksi yang telah kakak siapkan, kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah kakak siapkan. Pertanyaannya yang pertama, siapa sajakah tokoh-tokoh di dalam cerita di atas? Cerita teks fiksi yang tadi yang berjudul Bulan dan Bintang. Pertanyaan kedua, bagaimana
watak setiap tokoh pada cerita di atas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah penyelesaian masalah dari cerita di atas? Materi selanjutnya yaitu mengenai tari kreasi. Apa sih tari kreasi itu? Tari kreasi ini adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Tari kreasi adalah suatu gerakan secara berirama senada dengan alunan musik dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran, serta menyampaikan pesan tersebut melalui seseorang maupun kelompok. Bunyi yang disebut musik untuk pengiring tari gunanya mengatur gerakan penari dan memperkuat tujuan yang ingin disampaikan. Adapun ciri-ciri dari tari kreasi. Apa sih ciri-ciri dari tari kreasi? Yang pertama, tari kreasi ini lebih mengutamakan repertur pola gerak hasil eksplorasi. Yang kedua, makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi. Yang ketiga, menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi. Yang terakhir, tidak menunjukkan identitas kultural. Tari kreasi ini jika dijabarkan berdasarkan arti katanya memiliki pengertian sebuah ungkapan ekspresi jiwa melalui media gerak ritme atau irama. Jadi, tari kreasi bukanlah merupakan jenis tari yang berfungsi sebagai pelengkap upacara dan sosial kemasyarakatan yang jelas menunjukkan identitas masyarakat yang berbudaya. Banyak orang yang menyebut tari kreasi dengan berbagai jenis sebutan, mulai dari tari non-etnik, tari non-tradisi, modern dance, tari kontemporer, tari latar, dan tari komposisi. Semua sebutan tersebut menunjukkan suatu karya seni yang baru dan telah disesuaikan dengan zaman. Selanjutnya, tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, tari tradisi berpolakan tradisi. Yang kedua, tari tradisi baru berpolakan tidak tradisi. Yang pertama, tari tradisi berpolakan tradisi. Ini merupakan kreasi yang pembuatnya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, musik atau karawitan, baik dalam koreografi, tata busana dan riasnya, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada perubahan, tetapi tidak menghilangkan esensi ketradisionalnya. Yang kedua, tari tradisi baru berpolakan tidak tradisi. Merupakan tari yang pembuatannya melepaskan diri dari pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Kedua itu merupakan golongan dari tari kreasi. Penjelasan dari tari kreasi. Ada tari tradisi berpolakan tradisi, tari tradisi baru berpolakan tidak tradisi. Nah, berikut kakak menampilkan contoh tari kreasi dari setiap daerah. Yang pertama itu ada tari legong yang berasal dari Bali. Yang kedua ada tari reok yang berasal dari Ponorogo. Dan yang ketiga ada tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, keunikan dalam tari kreasi ini memiliki keunikan pada setiap gerakan yang dibawa.
Keunikan tari kreasi ini terletak pada pengolahan materi daerah tertentu sehingga menimbulkan corak baru. Corak baru ini berupa gerak, kostum, irama. Ketiganya tersebut dimodifikasikan menjadi tari yang indah dan enak dinikmati. Nah, tadi itu contoh dari tari kreasi. Nah, kalian juga bisa memberikan contoh tari kreasi di setiap daerah kalian masing-masing. Nah, kesimpulan dari proses pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, bahwa meteor adalah meteorit yang terbakar saat melewati atmosfer bumi. Yang kedua, asteroid adalah benda langit yang mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi. Benda ini berukuran kecil dan mengelilingi matahari. Yang ketiga, meteorit adalah batu meteor yang berhasil mencapai permukaan planet bumi. Kesimpulan yang keempat, bahwa untuk mengetahui identitas sebuah cerita, perlunya kita menelaah bagian awal cerita, tengah atau inti, dan bagian akhir cerita. Kesimpulan selanjutnya yaitu bahwa tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Tari kreasi terbagi menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi berpolakan tidak tradisi. Bagaimana? Sudah paham tentang pembelajaran kita kali ini? Baiklah, kalau begitu kakak akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kakak kali ini. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.